Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Antam kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Antam ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha tambang nikel, emas, perak, sama bauksit. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan hasil tambangnya. Untuk segmen usaha atau marketnya ada domestik dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Antam. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Indo Asahan sebesar 65% dan masyarakat sebesar 35%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya untuk secara kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 47,2%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 29%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan ya teman-teman, dan kenaikannya sebesar 103,4%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 106%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 5%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 2,4%. Dan dari segi modalnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6,8%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini Net Profit Margin-nya mengalami kenaikan menjadi 6,42% dibanding mengalami kenaikan 2% dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk dari segi EPS menjadi 94 dan membuat PER-nya menjadi 24,81 kali. Jadi mengalami penurunan dari segi PER lumayan signifikan karena kenaikan EPS-nya, walaupun dari segi harga juga mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 845 dan membuat PBV-nya di 2,77 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, rata-rata untuk PBV kalau misalnya sebelum 2020, rata-rata PBV-nya hanya sekitar satuan ya teman-teman. Jadi untuk di tahun 2020 dan 2021 ini udah di atas 1 untuk dari segi PBV-nya. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,64 kali, dan itu juga sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan selama histori juga untuk saham Antam ini untuk dari segi DER selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 11,17%, jadi ini bagus di atas 9% yang saya anut. Dan sebelumnya memang semua masih di bawah 9% yang saya anut. Untuk ROA di 6,81%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2340. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.600. Jadi memiliki margin of safety minus 31%. Oke, dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCK saya berikan sesoke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua sudah tidak memiliki kasus hukum. Jadi teman-teman, sebelumnya untuk Antam ini memiliki kasus hukum yang terkait emas 1,1 ton. Dan di beritanya mereka sudah memenangkan sidangnya. Dan untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung saja ke berita tersebut. Jadi karena mereka sudah memenangkan, jadi saya berikan status GCG ini oke. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesnow karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan sesnow karena negatif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk Antam ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Antam? Tidak ya teman-teman, karena secara margin of safety sudah tidak masuk ke dalam kategorinya saya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bawakan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya.
Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.